Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perhitungan dengan menggunakan SPSS. Sama seperti dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Excel, kita memiliki dua tipe soal, yaitu tipe soal objektif dan tipe soal uraian. Nah, di sini kita akan mulai dengan membahas soal tipe objektif. Kita memiliki 20 responden. Kemudian, langkah untuk menentukan validitas adalah yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, and then Bivariate. Kemudian, untuk soal nomor 1 hingga skor total, silahkan diblok semua dan dimasukkan pada kolom Variables. Kemudian, langsung klik OK. Maka, ini hasil sudah selesai, mulai dari soal nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada keterangan bahwa jika ada bintang 1, maka data tersebut korelasinya signifikan untuk taraf signifikansi 0,5 atau 5%. Dan jika bintangnya 2, signifikan pada taraf signifikansi 0,01 atau 1%. Nah, kita lihat untuk soal nomor 1. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1-nya di bagian ujung, yaitu ini ada bintang 2. Maka disimpulkan bahwa soal nomor 1 ini korelasinya sangat signifikan, atau dengan kata lain, butir soal nomor 1 bisa dikatakan valid. Untuk soal nomor 2 juga ada bintangnya sehingga valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid, nomor 5 valid, nomor 6 valid, nomor 7 valid, nomor 8 valid, nomor 9 valid, dan nomor 10 valid. Ternyata semua data yang diuji cobakan yaitu valid. Jika tidak valid, maka tidak ada bintang di bagian sini. Sehingga soal nomor 1 sampai nomor 10 valid. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas, berikutnya yang kita lakukan adalah uji reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah instrumen ini reliable atau tidak. Langkah uji reliabilitas yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Kemudian silahkan dimasukkan pada kolom item soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Untuk bagian skor, kita kecualikan. Jadi, skor tidak ikut dimasukkan. Yang dimasukkan hanya item butir soalnya saja. Kemudian kita pilih model, kita pilih split half. Berhubung data yang kita olah ini adalah soal tipe objektif, yaitu berupa soal pilihan ganda, dan jumlahnya pun genap, maka kita bisa gunakan split half atau metode belah dua. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai reliabilitas statistik dari Goodman Split Half Coefficient. Kita dapatkan koefisien dari Goodman Split Half ini adalah sebesar 0,765. Nah, berdasarkan patokan umumnya, jika koefisien lebih dari 0,6, maka bisa disimpulkan bahwa instrumen tersebut adalah reliable. Sehingga kesimpulannya, instrumen ini atau soal tipe pilihan
ganda atau soal tipe objektif ini adalah reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis butir soal terkait dengan tingkat kesukaran soal dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini kita sudah memiliki data tipe soal objektif dengan 20 responden. Kemudian, langkah untuk menguji tingkat kesukaran yang pertama adalah kita pilih Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, dan kita pilih Frequencies. Kemudian, kita masukkan semua item pertanyaan ke dalam kolom Variables. Jadi, kita masukkan semua kecuali untuk skor. Skor kita kembalikan. Kemudian kita pilih Statistics dan kita centang pada bagian Min. Karena untuk tingkat kesukaran kita akan melihatnya dari rata-rata tiap pertanyaan, atau kita akan melihat nilai rata-rata dari setiap butir soal. Kemudian langsung saja kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nanti akan keluar hasil outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk soal nomor 1 kita dapatkan nilai minnya itu sebesar 0,65, di mana kategori tersebut tergolong sedang. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,70, sehingga soal tersebut kategorinya sedang. Untuk soal nomor 3 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,70, termasuk kategori sedang. Untuk soal nomor 4 kita dapatkan nilai minnya sebesar 0,85, sehingga kategorinya mudah. Untuk soal nomor 5 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,85, sehingga kategorinya mudah. Untuk soal nomor 6 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,3, sehingga kategorinya adalah sukar. Untuk soal nomor 7 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,90, sehingga kategorinya mudah. Untuk apa dapat nilai minnya yaitu sebesar 0,3, kategorinya yaitu. Untuk soal nomor 9 kita dapat nilainya yaitu sebesar 0,85, maka soal tersebut tergolong. Dan soal nomor 10 kita dapatkan nilai minnya yaitu sebesar 0,80, maka soal tersebut tergolong mudah. Kemudian untuk penggolongan kategori atau klasifikasinya, untuk rentang nilai 0 sampai 0,30 soal tergolong sukar. Untuk rentang 0,31 sampai dengan 0,70 soal tergolong sedang. Dan untuk rentang 0,71 sampai 1 soal tergolong mudah. Sehingga kita buat kesimpulannya, soal nomor 1 itu sedang, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, nomor 4 mudah, nomor 5 mudah, nomor 6 sukar, nomor 7 mudah, nomor 8 mudah, nomor 9 mudah, dan nomor 10 mudah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang analisis butir soal terkait dengan daya beda dengan menggunakan software SPSS. Di sini kita sudah memiliki data soal untuk tipe objektif. Kemudian, langkah untuk menguji daya beda adalah yang pertama, kita pilih menu Analyze, kemudian Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Kemudian kita blok semua dan kita pindahkan pada kolom Items. Kemudian pada bagian skor kita kembalikan karena tidak termasuk. Kemudian untuk model kita pilih alpha atau Kornbach alpha. Kemudian kita pilih statistics. Dan pada bagian descriptive score
kita centang menu item, scale, dan scale if item deleted. Kemudian kita klik continue dan OK. Maka hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat untuk nilai reliabilitasnya pada Kornbach alpha yaitu bernilai sebesar 0,822. Kemudian kita geser ke bawah. Kita lihat tabel item total statistic. Kemudian kita fokus pada bagian corrected item total correlation. Kita bisa memilih item-item atau butir soal yang memiliki corrected item total correlation-nya yang nilainya lebih besar sama dengan 0,3 agar bisa diterima. Untuk klasifikasi atau skala daya bedanya, yang pertama, untuk rentang 0 sampai 0,19 soal ditolak. Untuk rentang 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. Untuk rentang 0,30 sampai 0,39 soal diterima dan perbaiki. Dan untuk rentang 0,40 sampai dengan 1 soal baik. Nah, di sini kita bisa lihat pada soal nomor 1 nilainya yaitu sebesar 0,863 yang berada pada kategori baik. Kemudian untuk soal nomor 2 bernilai sebesar 0,440 yang termasuk kategori baik. Untuk soal nomor 3 ini sebesar 0,492 yaitu kategori baik. Untuk soal nomor 4 yaitu sebesar 0,395 yang berkategori baik. Untuk soal nomor 5 yaitu 0,657, kategorinya pun baik. Selanjutnya 0,398 pun juga berkategori baik. Dan untuk 0,348 ini berada pada kategori terima dan perbaiki. Kemudian soal nomor 8 yaitu sebesar 0,454 yang berarti soal baik. Dan untuk soal nomor 9 yaitu 0,590 yaitu soal baik. Dan untuk soal nomor 10 yaitu bernilai sebesar 0,454 yang berarti daya bedanya pun soal itu baik. Sehingga soal nomor 1 sampai soal nomor 10 ini memiliki daya beda yang baik. Sehingga soal-soal ini nantinya yang akan bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menguji validitas pada soal tipe uraian. Jika sebelumnya kita sudah menguji validitas pada soal tipe objektif, maka langkah yang dilakukannya pun sama seperti dengan soal tipe objektif. Di sini, kita sudah memiliki soal tipe uraian datanya dengan 20 responden. Maka langkah yang dilakukan untuk menguji validitas pada soal tipe uraian yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Kemudian kita blok semuanya dan kita pindahkan ke kolom Variables. Kemudian kita menggunakan Correlation Coefficient-nya dari Pearson. Kemudian kita klik OK. Maka hasil outputnya akan keluar menjadi seperti ini. Kita bisa lihat nilai korelasinya pada Pearson Correlation. Kita lihat pada bagian ujung, yaitu pada bagian skor total. Nah, di sini kita bisa lihat ada bintang 2, bintang 2. Nah, kita menemukan catatan di mana jika ada bintang 1, maka data tersebut korelasinya signifikan untuk taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Sedangkan jika terdapat bintangnya 2, maka
signifikan pada taraf signifikasi 0,01 atau 1%. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 1. Nilai skor totalnya. Nah, ini ada bintang 2, maka dipastikan bahwa soal nomor 1 valid. Untuk soal nomor 2 juga ada bintangnya, sehingga soal nomor 2 pun valid. Soal nomor 3 valid, soal nomor 4 valid, soal nomor 5 valid, soal nomor 6 valid, soal nomor 7 valid, soal nomor 8 valid, soal nomor 9 valid, dan soal nomor 10 ini tidak memiliki bintang, sehingga untuk soal nomor 10 tidak valid. Sehingga untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 9 pada tipe uraian bernilai valid, sedangkan untuk soal nomor 10 tidak valid. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah instrumen ini reliable atau tidak. Nah, di sini kita sudah memiliki data untuk soal tipe uraian. Langkah yang dilakukan untuk menguji reliabilitas akan sama dengan uji reliabilitas pada soal tipe objektif. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Nah, kemudian saat kita menguji validitas, kita sudah tahu kan untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 9, soal tersebut valid. Sedangkan untuk soal nomor 10 tidak valid, sehingga yang kita masukkan adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 9 saja dan dipindahkan ke kolom items. Sehingga untuk skor total dan soal nomor 10 kita kembalikan. Oke. Kita menggunakan model alpha atau Kornbach alpha. Kemudian kita pilih statistics, dan pada bagian descriptive score kita pilih scale if item deleted. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Maka nanti akan keluar hasil outputnya sebagai berikut. Di sini kita lihat pada bagian reliability statistics. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa nilai Kornbach alfanya yaitu sebesar 0,918. Nah, berdasarkan patokan atau umumnya jika koefisien lebih dari 0,6, maka bisa disimpulkan bahwa instrumen tersebut adalah reliable. Sehingga karena nilai Kornbach alfanya adalah sebesar 0,918, maka ini termasuk reliable. Selanjutnya, kita akan menganalisis butir soal terkait dengan tingkat kesukaran soal dengan menggunakan software SPSS. Kita sudah memiliki data untuk soal tipe uraian. Langkah yang dilakukan untuk menguji tingkat kesukaran akan sama pada saat kita menguji tingkat kesukaran dengan tipe objektif. Yang pertama, kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistics, dan kita pilih Frequencies. Kemudian, kita masukkan semua atau kita blok, dan kita pindahkan pada kolom Variables. Nah, untuk soal nomor 10 dan skor total, tidak kita pindahkan, jadi kita balikan lagi ke sebelah kiri. Kenapa? Karena setelah diuji validitasnya, soal uraian nomor 10 ini ternyata tidak valid, sehingga tidak kita masukkan. Kemudian kita pilih Statistics, dan untuk central tendensinya kita pilih Mean. Kemudian klik Continue, dan klik OK.
Nah, ini akan keluar ke outputnya sebagai berikut. Oke, kita bisa melihat dari soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Untuk nilai minnya yaitu sebesar 4,3. Untuk soal nomor 2 nilai minnya sebesar 4,4. Untuk soal nomor 3 nilai minnya sebesar 4,2. Soal nomor 4 sebesar 4,25. Soal nomor 5 4,35. Soal nomor 6 4,45. Soal nomor 7 4,35. Soal nomor 8 4,35 dan soal nomor 9 sama dengan 4,40. Kemudian adapun skor maksimum dari tiap-tiap soal uraian berikut, yaitu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 9 skor maksimumnya itu adalah 5. Sehingga untuk mencari tingkat kesukaran adalah min dibagi dengan skor maksimum, sehingga didapatkan tingkat kesukarannya untuk soal nomor 1 yaitu 0,86. 0,86 ini berarti tergolong mudah. Untuk soal nomor 2 tingkat kesukarannya adalah 0,88. Ini berarti tingkat kesukarannya pun mudah. Untuk soal nomor 3 yaitu tingkat kesukarannya sebesar 0,84 sehingga tergolong mudah. Untuk soal nomor 4 ini tingkat kesukarannya sebesar 0,85 sehingga tergolong mudah. Soal nomor 5 sebesar 0,87 juga tergolong mudah. Soal nomor 6 0,89 tergolong mudah. Soal nomor 7 0,87 tergolong mudah. Soal nomor 8 0,87 tergolong mudah. Dan soal nomor 9 0,88 tergolong mudah. Sehingga keseluruhan dari soal nomor 1 dan sampai soal nomor 9 ini tingkat kesukarannya adalah mudah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis butir soal terkait dengan daya beda dengan menggunakan software SPSS. Di sini kita sudah memiliki data untuk soal tipe uraian. Langkah untuk menguji daya beda akan sama pada saat kita menguji daya beda pada soal tipe objektif. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Kemudian kita pilih untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Kita pindahkan pada kolom items. Sedangkan untuk soal nomor 10 dan skor total kita biarkan atau kita pindahkan ada di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk model kita pilih alpha atau Cronbach alpha. Kemudian kita pilih statistics. Dan untuk bagian descriptive for kita centang menu item, scale, dan scale if item deleted. Kemudian kita klik continue dan kita pilih OK. Maka akan keluar hasil output sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai reliabilitas statistiknya Cronbach alpha yaitu bernilai sebesar 0,918. Dan kita geser pada bagian bawah, kita lihat pada tabel item total statistics dan kita fokus perhatian kita pada bagian corrected item total correlation. Nah, di sini
kita bisa memilih item-item yang memiliki corrected item total correlation yang nilainya lebih besar sama dengan 0,3 agar bisa diterima. Untuk nilai yang di bawah 0,3 tidak akan kita pilih karena item-item tersebut memiliki daya beda yang kurang baik. Di sini kita bisa lihat untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 9 bahwa nilainya itu rata-rata di atas 0,3 semua ya. Untuk soal nomor 1 nilainya sebesar 0,644. Soal nomor 2 nilainya 0,713. Untuk soal nomor 3 nilainya 0,747. Untuk soal nomor 4 nilainya 0,809. Untuk soal nomor 5 nilainya 0,708. Untuk soal nomor 6 nilainya 0,701. Untuk soal nomor 7 nilainya 0,627. Untuk soal nomor 8 nilainya 0,846. Dan untuk soal nomor 9 nilainya sebesar 0,634. Sehingga secara keseluruhan dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 9, soal-soal ini bisa diterima atau soal tersebut tergolong baik. Sehingga soal-soal ini nantinya yang akan bisa kita gunakan.